Pertarungan pertama Nona Kagaya akhirnya tiba. Setelah mengalahkan Hong Lai, Lin Luo membawa Nona Kagaya ke sebuah area villa. Dia menatap rumah di depannya dengan serius. Sebagai salah satu ketua aula dari perkumpulan 8 kepala, kematian Hong Lai pasti akan menyebabkan kehebohan besar. Dengan perkumpulan 8 kepala yang sibuk melacak si pembunuh, Wen Youxi seharusnya aman untuk saat ini. Nona Kagaya yang berdiri di sampingnya bertanya dengan penasaran, apakah Wen Youxi itu wanita yang disukai Tuan? Aku ingat dia seharusnya dipanggil pacar, kan? Wajah Lin Luo memerah, belum. Tapi mungkin di masa depan. Nona Kagaya bertanya dengan lebih penasaran lagi. Tuan tinggal di sini semalaman. Wen Youxi pasti sangat penting bagi Tuan, kan? Lin Luo menghela napas pelan, kamu benar. Dia sangat penting bagiku. Bukan hanya dia, kakakku juga sangat penting bagiku. Di kehidupan ini, aku harus berusaha menjadi lebih kuat. Untuk melindungi mereka yang sangat penting bagiku. Aku tidak akan pernah membiarkan penyesalan dari kehidupanku yang lalu terulang kembali. Ayo pergi. Nona Kagaya, kita akan menaikkan level di hutan suci. Di sana juga ada item yang bisa memulihkan energi master pengabul keinginan. Keduanya tiba di alun-alun seni bela diri, di mana 2 inspektur menjaga pintu masuk ke instansi hutan suci. Level instansi itu terlalu tinggi, jadi 2 inspektur ditugaskan secara khusus di sana untuk mencegah orang masuk tanpa pikir panjang. Seperti yang diduga, begitu Lin Luo mendekat, salah satu dari mereka langsung memperingatkan dengan nada serius, instansi ini sangat berbahaya. Membutuhkan level 30 atau lebih dan kamu tidak bisa keluar di tengah jalan. Jangan melakukan hal bodoh. Lin Luo tahu berdebat tidak akan membuatnya bisa masuk, jadi dia mengeluarkan bukti identitasnya. Inspektur yang tinggi melihatnya dengan skeptis. Dan berkata dengan aneh, siapa itu Kaisar Kegelapan? Aku tidak kenal dia. Inspektur pendek gemuk itu langsung berseru kaget. Apakah kamu Kaisar Kegelapan yang telah menyelesaikan beberapa pemberitahuan global berturut-turut? Lin Luo menyimpan kartu identitasnya dan berkata, ya, itu aku. Inspektur pendek gemuk itu melirik Nona Kagaya di samping Lin Luo. Dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi seolah mengerti segalanya. Dia berbisik, bro, dengarkan nasihatku. Jangan korbankan nyawamu hanya untuk pamer di depan cewek. Setiap orang hanya bisa dihidupkan kembali 3 kali di dalam instansi, kamu harus menghargainya. Lin Luo tersenyum, terima kasih atas perhatianmu. Aku benar-benar percaya diri, bukan pamer. Inspektur pendek gemuk itu memperhatikan Lin Luo. Yang memimpin Nona Kagaya masuk ke dalam instansi, wajahnya tiba-tiba menunjukkan kekaguman. Anak muda ini, dengan lengan dan kakinya yang kurus. Kelihatannya biasa saja, tapi dia begitu hebat di usia muda. Sayang sekali, sejak zaman dulu, pahlawan selalu kesulitan melewati rintangan wanita cantik. Begitu masuk ke dalam instansi, Nona Kagaya sangat ganas sepanjang perjalanan. Kaisar Kegelapan bahkan tidak perlu bergerak. Dia seorang diri mengalahkan semua monster, meskipun di depan. Lin Luo, dia tampak sangat polos dan naif, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang tidak tersentuh oleh urusan duniawi. Namun keganasan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Kegelapan. Dan tidak seperti estetika kekerasan Kaisar Kegelapan, ilmu pedang Nona Kagaya sangat ringan dan anggun. Setiap serangannya tepat sasaran tanpa gerakan yang berlebihan, seperti penari menawan yang melenggang dengan elegan. Lin Luo menonton sambil menikmati pemandangan itu. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat kata-kata inspektur pendek gemuk tentang dirinya yang pamer di depan seorang gadis. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya malah gadis itu yang membawanya. Dalam waktu singkat, Nona Kagaya telah membunuh semua monster di area itu. Jelas-jelas masih belum puas, dia memohon pada tuannya untuk segera membawanya ke area berikutnya. Lin Luo perlahan bangkit dari kursi santai, mengingat bahwa alur cerita utama dari ranah rahasia ini adalah ratusan monster jelek yang menyerang suku elf. Tugas pemain adalah membantu para elf mempertahankan kemah mereka. Di tengah dataran, ada area yang dipenuhi bebatuan besar. Stonehenge ini dijaga oleh para elf, di mana mereka membangun tembok sederhana dan gubuk kayu. Di kedalaman hutan batu, ada pohon suci, dan di pohon itu
tumbuh pecahan kristal anugerah dewa yang kita butuhkan. Pecahan itu memiliki kekuatan untuk memulihkan energi pengganti. Nona Kagaya bertanya dengan bingung, jadi, jika kita membantu para elf melindungi kemah, mereka akan memberikannya pada kita sebagai hadiah terima kasih? Lin Luo menunjukkan senyum misterius. Biasanya memang begitu. Setelah mengusir para monster jelek, suku elf, sebagai tanda terima kasih kepada pemain, akan menawarkan beberapa pecahan kristal anugerah dewa. Namun, di kehidupan sebelumnya, para pemain menemukan strategi lain. Jika mereka membiarkan monster jelek benar-benar menembus pertahanan elf. Sebelum membunuh mereka, mereka bisa mendapatkan lebih banyak pecahan kristal. Lagi pula, mendapatkan sebagian kecil hadiah tidak memuaskan seperti memonopoli semua sumber daya. 3 jam kemudian, pertempuran pengepungan telah mencapai akhirnya. Kemah para elf akhirnya ditembus, dan para elf yang tersisa pergi dengan penuh kekesalan. Melihat ini, Lin Luo tahu waktunya tepat dan segera memimpin Nona Kagaya untuk menyerbu masuk. Saat itu, sejumlah besar monster jelek telah masuk jauh ke dalam bebatuan dan mereka perlahan-lahan menumpuk, menyatu menjadi bos level 35, pemimpin monster jelek. Ketika dia melihat pecahan kristal yang jernih di pohon batu suci, bibirnya tidak bisa menahan kegembiraan sampai meneteskan air liur. Tiba-tiba, kilatan cahaya pedang melintas, langsung memotong tangan yang akan digunakannya untuk mengambil pecahan itu. Lin Luo, bersama Lady Kagaya dan Dar Emperor muncul di hadapannya. Lin Luo menatap pohon batu suci. Dengan puas, jumlah pecahan kristal bahkan lebih banyak dari yang dia ingat. Kali ini benar-benar rejeki nomplok. Pemimpin monster jelek itu langsung mengaum marah. Dia tidak menyangka manusia lemah ini berani merebut makanannya. Lin Luo mengabaikannya. Dengan santai mengambil sebuah pecahan kristal anugerah dewa. Kekuatan misterius langsung mengalir ke tubuhnya melalui lengannya. Master of Wishes yang telah lama tertidur di dalam tubuhnya akhirnya terbangun kembali. Master of Wishes berkata dengan mabuk kepayang. Energi yang sangat melimpah. Terima kasih, tuanku. Melihat ini, Lin Luo segera membuat permintaan. Agar semua serangan Dar Emperor berikutnya menjadi serangan kritikal, berlanjut sampai pemimpin monster jelek itu mati. Master of Wishes menjadi serius, dan buku permintaan mulai membalik dengan cepat. Sesuai keinginanmu, tuanku. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Dar Emperor segera merasakan gelombang energi yang dahsyat di dalam dirinya. Tetapi pemimpin monster jelek itu tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi, langsung melayangkan tinju ke arahnya. Lin Luo yang melihat ini berteriak, Lady Kagaya, ubah ke bentuk payung malam hujan. Blokir semua serangan untuk Dar Emperor, biarkan dia fokus menyerang. Pedang panjang Lady Kagaya dengan cepat berubah menjadi payung. Yang kemudian diayunkan ke depan Dar Emperor. Tinju besar itu menghantam keras permukaan payung, menghasilkan suara yang memekakan telinga. Sayangnya, serangan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Lady Kagaya. Monster-monster jelek lain yang lebih kecil juga mengambil kesempatan untuk menyerang kedua substitute itu. Dua itu mengabaikan monster-monster kecil ini. Dengan cepat menghindari serangan dan kemudian dengan gesit menerjang ke arah pemimpin monster jelek. Segera, pertempuran sengit pun terjadi. Substitute MU, Lady Kagaya, menyebabkan 200 poin real damage kepada pemimpin monster jelek. Substitute MU, Dar Emperor, memberikan 370 poin critical damage. Rampasan paksa berhasil diaktifkan. Berhasil merebut 27.900 poin nyawa. Pemimpin monster jelek itu dipermainkan oleh kedua substitute dan Dar Emperor secara permanen merebut poin nyawanya. Karena marah, dia mengayunkan palu meteornya dengan membabi buta. Memukul mundur kedua substitute untuk sementara. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan energi yang kuat di mulutnya. Siap untuk melepaskan jurus terkuatnya, sinar kematian penghancur. Lin Luo yang melihat ini terkejut, segera memerintahkan Lady Kagaya untuk masuk ke mode pertahanan penuh. Sebuah energi raksasa. Dengan keras menghantam payung Lady Kagaya, mementalkan keduanya terus-menerus. Setelah debu mereda, payung hitam Lady Kagaya secara mengejutkan tidak hancur. Kedua substitute itu perlahan berdiri dari balik payung. Dalam mode payung malam hujan, pertahanan Lady Kagaya langsung naik menjadi 430 poin.
Dan selama energinya tidak habis, poin nyawanya tidak akan berkurang sama sekali. Meski begitu, Lin Luo juga berkeringat dingin saat itu. Karena meskipun Lady Kagaya tidak menderita kerusakan apapun dari serangan itu, energinya sudah di titik terendah. Dan bahkan Dark Emperor yang bertahan bersamanya juga terlihat kehabisan energi. Lin Luo berpikir sejenak. Segera memetik beberapa pecahan kristal dari pohon batu suci. Dark Emperor langsung merasakan energinya terisi kembali secara terus-menerus. Pemimpin monster jelek yang melemah setelah melepaskan jurus pamungkasnya. Berada dalam kondisi sempurna untuk serangan balik. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam ke arah kepala besar pemimpin monster itu. Rampasan paksa berhasil diaktifkan. Berhasil merebut skill penghancuran. Sinar kematian. Berhasil merebut 36 poin agility. Pemimpin monster jelek itu akhirnya mengeluarkan raungan frustrasi. Sebelum hancur berkeping-keping oleh Dark Emperor. Selamat kepada pemain karena telah membunuh pemimpin monster jelek. Mendapatkan 9,5 juta poin pengalaman. Membunuh monster 13 level lebih tinggi menghasilkan 1400% poin pengalaman. Jumlah poin pengalaman yang sangat besar ini langsung mengaktifkan skill profesional ketiga Lin Luo. Semua pedang kembali ke asal. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti badai kecil berputar di sekelilingnya. Tepat pada saat itu, pemimpin monster jelek yang baru saja hancur berkeping-keping mulai menggeliat. Detik berikutnya, mereka semua menyerang Lin Luo. Senyum menghina muncul di bibir Lin Luo. Kesempatan sempurna untuk menguji skill baru. Tiba-tiba, puluhan pedang terbang muncul di belakang Lin Luo, langsung memusnahkan semua monster jelek. Dia mengalokasikan semua poin atribut yang dia dapatkan dari naik level ke agility, meningkatkan agility-nya menjadi 204 poin, yang secara signifikan meningkatkan kecepatan serangannya. Lin Luo sangat puas dengan skill, semua pedang kembali ke asal. Kekuatan serangannya sekarang sebanding dengan substitut biasa. Bertarung melawan monster sendirian memang mengasyikkan, tetapi hanya 1 detik serangan telah menguras habis mananya. Lin Luo teringat bahwa para penyihir memiliki skill untuk mempercepat pemulihan mana. Dan menyerap mana dari monster pada perubahan pekerjaan pertama mereka, dia dengan tegas memutuskan bahwa ketika dia punya waktu, dia akan memperoleh skill seperti itu. Dia tidak ingin skill sekuat itu hanya berfungsi sebagai penyelamat nyawa, yang membatasi penggunaannya pada saat-saat kritis. Pandangan Lin Luo kemudian beralih ke pohon batu suci di dekatnya, yang dipenuhi dengan pecahan kristal anugerah dewa berbentuk daun. Dia bertanya-tanya berapa banyak keuntungan yang akan didapatkannya. Lin Luo mengayunkan pedang pendeknya, melepaskan semburan energi pedang badai yang seketika menebas semua pecahan kristal dari pohon batu itu. Setelah menghitung, dia menemukan bahwa dia telah mengumpulkan lebih dari 100 keping, setara dengan 5 kristal energi super tingkat SSS. Dengan beberapa hari grinding lagi, dia percaya penggantinya tidak akan kekurangan energi untuk waktu yang lama. Ini juga merupakan keuntungan dari menyelesaikan level yang lebih tinggi darinya. Bagi orang lain mungkin tidak akan ada begitu banyak pecahan kristal anugerah dewa. Selanjutnya adalah 10 putaran beruntun yang mendebarkan di roda takdir. Dia akhirnya berhasil mengumpulkan 20 tiket lotre untuk digunakan. Sekaligus, Master Harapan perlahan muncul di samping Lin Luo, membungkuk dengan anggun kepadanya. Lin Luo sambil memeluk Master Harapan, dengan bercanda memarahinya, "Master Harapan, kau harus lebih berusaha kali ini. Jika kau mendapatkan 2 pil perpanjang umur seperti terakhir kali, itu tidak akan sepadan dengan energi besar yang aku habiskan untuk membangkitkanmu." Master Harapan menjawab dengan sedikit canggung, "Tuan yang bijaksana, saya sarankan Anda menambahkan syarat pembatas pada keinginan Anda." Melihat ini, Lin Luo berhenti bercanda dan melambaikan tangannya, memanggil roda takdir. 10 putaran beruntunku berikutnya harus menghasilkan item tingkat S atau lebih tinggi, dan item tingkat S atau lebih tinggi yang didapat tidak akan termasuk pil perpanjang umur. Saat 20 penunjuk di roda takdir perlahan berhenti, 20 sorot cahaya dengan warna yang berbeda-beda memancar. Lin Luo dengan mata tajamnya menangkap satu sinar cahaya keemasan. Dengan gembira, Lin Luo berseru. Itu adalah kristal Choldoun legendaris emas tingkat SS, mampu mengurangi Choldoun bakat secara permanen sebanyak setengahnya.
Dia dengan penuh semangat menghancurkan kristal itu, yang memungkinkannya menjarah 2 bakat tingkat S atau lebih tinggi per hari. Lin Luo kemudian mengalihkan perhatiannya ke kristal tingkat A, yang baru saja dia dapatkan. Tatapannya sedikit membeku. Ini adalah kristal kekuatan sihir yang meningkatkan kecerdasan, mampu meningkatkan kecerdasan sebanyak 10 poin. Master Harapan berbisik di telinga Lin Luo, "Tuan yang terhormat, saya sarankan Anda mengalokasikan kristal kecerdasan ini kepada orang yang paling membutuhkannya." Lin Luo melihat ketiga penggantinya, statistik kecerdasan mereka dari kiri ke kanan adalah 180, 30, dan 1. Sepertinya orang yang paling membutuhkan kecerdasan tidak perlu dia pilih lagi. Meskipun dia berencana menggunakan kristal kecerdasan untuk Kaisar Kegelapan, dia masih belum begitu mengerti peran atribut kecerdasan untuk para pengganti. Kecerdasan Kaisar Kegelapan adalah 1, karena itu dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung secara mandiri, yang mana bisa dia pahami. Tapi kecerdasan Master Harapan setinggi 180, secara teori 18 kali lebih tinggi dari kecerdasan orang rata-rata. Meskipun dia bereaksi cepat dan menawarkan banyak saran bagus, itu tidak terlihat terlalu luar biasa. Dan kecerdasan Nona Kagaya adalah 30, yang seharusnya 3 kali lipat dari orang rata-rata. Tapi selain patuh dan pengertian, dia terlihat seperti adik perempuan yang lugu, tidak terlihat jauh lebih pintar darinya. Master Harapan menyadari kebingungan Lin Luo dan dengan cepat menjelaskan, "Tuan yang terhormat, kecerdasan tidak sama dengan kebijaksanaan atau kepintaran. Itu tercermin dalam kecepatan memecahkan masalah. Semakin tinggi nilai kecerdasan, semakin kuat kemampuan untuk mempelajari pengetahuan dan mendapatkan pengalaman yang termanifestasi dalam pertempuran dan komunikasi, di antara aspek-aspek lainnya." Pikiran Lin Luo menjadi jernih. Jadi sepertinya Kaisar Kegelapan, yang murni mengandalkan kekuatan kasar, benar-benar paling membutuhkan 10 poin kecerdasan ini. Dengan naiknya level monster, dia tidak lagi sekuat dulu saat menindas musuh yang lebih lemah. Memikirkan ini, Lin Luo langsung melemparkan kristal kecerdasan itu kepada Kaisar Kegelapan yang kaku, dan kemudian menyuruhnya menghancurkan kristal itu. Saat Kaisar Kegelapan menyerap energi dari kristal kecerdasan, matanya yang semula kusam langsung menjadi hidup. Kemudian, dia mengeluarkan suara yang dalam dan agung, "Tuan, terima kasih atas anugerahmu. Kaisar Kegelapan akan menyingkirkan semua rintangan di jalanmu." Lin Luo yang mendengar ini berkata dengan lega, "Kau akhirnya sudah dewasa. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi mengendalikan pertarunganmu." Lin Luo kemudian melemparkan beberapa kristal batas ke Master Harapan, meningkatkan batas energinya dari 300 poin menjadi 355 poin, meningkatkan batas atas untuk membuat permintaan. Setelah menangani semuanya, dia meminta Master Harapan untuk membantunya menemukan target penjarahan berikutnya. Dengan bakatnya, yang waktu cooldownnya berkurang setengah, dia bisa menggunakan bakat penjarahan lagi di malam hari. Sementara itu, di gedung belajar SMA pertama, seorang siswa SMA bernama Yang sedang dirundung oleh teman-teman sekelasnya. Setiap hari dia menerima hinaan dan pukulan dari orang-orang ini, terutama pemimpin mereka, Zhao Yu. Sebelumnya, Yang selalu menahannya, tapi sekarang, dia telah membangkitkan bakat tingkat A, dosa kemurkaan. Kesabarannya sudah mencapai batas. Semua penghinaan yang dia derita sebelumnya, dia berencana untuk membalaskannya hari ini. Tapi detik berikutnya, tinjunya terjerat erat oleh sebuah tentakel hijau tua. Punggung Zhao Yu tiba-tiba menumbuhkan beberapa tentakel. Zhao Yu dengan ekspresi dingin berkata, "Apa kau pikir hanya kau yang menyembunyikan tingkat bakatmu? Kalau bukan karena mencari pengganti yang terlalu jelek, aku sudah membunuhmu sejak lama." Wajah Yang langsung berubah. Dia tidak menyangka Zhao Yu telah membangkitkan bakat tingkat S, tapi bagaimana mungkin seorang perundung sepertinya memiliki kekuatan seperti itu? Benarkah saat kebaikan tumbuh 1 langkah, kejahatan tumbuh 10 langkah? Tangan dan kakinya terjerat erat oleh tentakel, membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Semua peristiwa yang terjadi saat ini ditransmisikan langsung ke dalam pikiran Lin Luo. Oleh Master of Wishes menggunakan kekuatan Kitab Harapan, dan Zhao Yu adalah target penjarahan keempat Lin Luo. Pada saat itu, Zhao Yu menepuk-nepuk yang tidak bisa bergerak. "Yang kecil, kenapa kau marah-marah sekarang? Kenapa tidak panggil Stand MU untuk bertarung denganku?"
Para antek di sekitar Zhao Yu kembali menjadi sombong. Mulai mengejek dan menghina Yang Yang. Yang Yang menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia kerahkan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Zhao Yu, membuat hatinya dipenuhi keputusasaan. Tepat pada saat itu, suara wanita yang merdu datang dari pintu. Apa yang kalian lakukan selarut ini? Seorang guru wanita cantik dengan pakaian profesional berjalan mendekat. Kalian tidak boleh merundung siswa lain. Hanya karena kalian memiliki bakat yang kuat. Yang tenggelam dalam keputusasaan melihat guru wanita itu seperti malaikat yang muncul di hadapannya. Matanya dipenuhi secercah harapan. Namun, wajah Zhao Yu menjadi gelap. Matanya berkedip. Setelah stand tingkat S-nya, iblis hijau, terungkap, dia tidak akan rugi apa-apa lagi. Zhao Yu segera mengendalikan tentakelnya untuk menjerat guru wanita itu dengan erat, dengan ringan membelai pipinya. Chen Xiaoyun, lulusan universitas baru dan guru baru di sekolah itu, masih muda dan menarik. Dia selalu menjadi objek kekaguman para siswa SMA ini. Zhao Yu tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggesekkan tentakelnya perlahan di kaki Chen Xiaoyun. Tindakan ini langsung membuat wajah Chen Xiaoyun memerah. Matanya dipenuhi teror saat dia menatap Zhao Yu. Zhao Yu dengan tatapan penuh nafsu mengabaikan kutukan Yang di belakangnya. Dan mengulurkan tangan ke arah Chen Xiaoyun. Tiba-tiba, banyak kilatan cahaya pedang yang dingin muncul dan tentakel iblis hijau terpotong dengan rapi. Sesosok figur menakjubkan muncul di belakang Zhao Yu, langsung menjatuhkan kedua anteknya. Zhao Yu menjadi tegang dan berteriak marah. Keluarlah! Hentikan tipuanmu. Lin Luo muncul dari bayang-bayang sambil tersenyum, ditemani oleh Nona Kagaya dalam pakaian pelayan. Dengan tenang bertanya, kau Zhao Yu, kan? Zhao Yu, yang tampak tidak senang, bertanya, siapa kau? Aku tidak ingat sekolah kita. Memiliki pembangkit di atas tingkat S. Lin Luo mengabaikannya dan langsung memanggil Master of Wishes. Meminta agar Lin Luo kebal selama 30 detik. Pertarungan dengan Bai Honglai telah membuat Lin Luo menyadari satu hal. Jangan pernah meremehkan pembangkit manapun di atas tingkat S. Zhao Yu, yang merasa diabaikan, menjadi marah, aku sedang bicara denganmu. Sebenarnya kau ini siapa? Lin Luo melirik Zhao Yu yang marah dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatirkan siapa aku. Kau punya 3 detik untuk memikirkan kata-kata terakhirmu. Zhao Yu terintimidasi oleh sikap Lin Luo yang mengesankan, gelombang amarah tanpa nama langsung muncul di hatinya. Aku beri kau 3 detik untuk enyah. Jangan pikir kau hebat hanya karena telah membangkitkan sebuah stand. Senyum terkembang di bibir Lin Luo. Jadi, ini kata-kata terakhirmu, ya? Maju, Kaisar Kegelapan. Zhao Yu terkejut dan bertanya dengan keras, sebenarnya berapa banyak stand yang kau miliki? Tentu saja Kaisar Kegelapan. Tidak menahan diri, menutupinya dengan rentetan bayangan tinju, tanpa ampun menghantam tentakel hijau itu. Tapi di saat berikutnya, tinjunya menempel pada tentakel itu, dan lebih banyak tentakel dengan cepat melilitnya sepenuhnya. Wajah Zhao Yu berseri-seri karena gembira. Apa gunanya punya banyak stand? Semuanya hanyalah stand tidak berguna. Tiba-tiba, banyak kilatan cahaya pedang muncul di depan matanya, dan tentakel iblis hijau sekali lagi terpotong dengan rapi. Wajah Nona Kagaya dipenuhi dengan kekejaman, memotong-motong iblis hijau hingga jatuh ke tanah seperti tentakel cumi-cumi. Melihat ini, Zhao Yu akhirnya panik, menyadari stand yang sangat dia banggakan tidaklah terkalahkan. Dia kehilangan kesombongannya yang sebelumnya. Sambil menunjuk Yang, Zhao Yu memohon, Yang lebih dulu merundung adikku. Aku hanya ingin melindungi adikku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Yang dengan cepat dan keras menuduh Zhao Yu berbohong. Lin Luo tidak tertarik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, berhentilah meronta dengan sifat menyedihkanmu itu. Begitu punya kekuatan, kau hanya melakukan hal-hal buruk. Cepat atau lambat kau pasti akan ditangkap oleh inspektur. Lebih baik kau mati di tanganku agar lebih berharga. Zhao Yu, melihat Lin Luo tidak tergerak, beralih ke Chen Xiaoyun untuk meminta bantuan. Guru Chen, selamatkan aku. Aku telah membangkitkan bakat tingkat S. Aku adalah aset pelatihan utama nasional, seharusnya aku diterima di universitas unggulan.
Dalam sekejap, Lady Kagaya muncul di belakang Zuoyu dan seberkas garis darah tiba-tiba muncul di lehernya. Zuoyu pun tersungkur ke tanah. Napasnya perlahan berhenti. Lin Luo berjalan melewati tubuhnya, berkata dengan dingin, dia adalah gurumu. Namun kau berani memperlakukannya seperti ini. Jika hari ini kau bisa melakukan ini pada gurumu sendiri, besok kau mungkin akan membunuh seseorang. Kau benar-benar pantas mati. Lin Luo kemudian mengaktifkan kemampuan perampas bakat, merebut bakat Xiao Yu. Setelah mengambil bakat Xiao Yu, tepat saat Lin Luo akan memeriksa detail bakatnya, dia diinterupsi oleh Yang yang datang dengan penuh rasa terima kasih. Yang menghampirinya untuk berterima kasih, lalu dengan sedikit malu menanyakan namanya. Lin Luo tentu saja tidak memberitahukan nama aslinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Kegelapan, lalu berbalik dengan kerennya bersama Lady Kagaya dan pergi. Pada saat ini, Lin Luo tidak sadar kalau dia baru saja mendapatkan seorang penggemar muda yang antusias. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yang, Lin Luo mengunjungi sebuah restoran untuk memeriksa bakat yang baru diperolehnya. Fusi sempurna. Menggabungkan esensi dari dua eksistensi apapun, menyatukannya dengan sempurna. Mempertahankan karakteristik masing-masing, bertahan selama 5 menit, dengan waktu cooldown 1 hari. Bakat ini cukup jelas. Tetapi efek spesifiknya perlu diverifikasi melalui latihan langsung. Kemudian, dengan sedikit teriakan dari Lin Luo, keluarlah, iblis hijau. 10 tentakel hijau mulus tiba-tiba muncul dari punggungnya. Tentakel-tentakel itu menari-nari di udara, menyerupai gurita raksasa dengan tentakel yang berkibar. Perasaan ini terasa sedikit baru. Seperti memiliki selusin lengan yang bisa diperpanjang dengan bebas, dan bahkan indera perabanya pun bisa dirasakan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan substitute dengan wujud seperti ini. Dan dengan cepat membuka panel atribut iblis hijau. Iblis hijau memiliki skill bernama kulit elastis, memberikan 50% pengurangan kerusakan dari senjata tumpul, sihir, dan serangan serupa, tetapi meningkatkan kerusakan yang diterima dari senjata tajam sebesar 20%. Lin Luo langsung mengerti mengapa serangan Kaisar Kegelapan tidak efektif, kemungkinan besar karena pengaruh skill ini. Namun, Lady Kagaya menghabisinya hanya dalam beberapa serangan. Meskipun kekuatan serangan iblis hijau tidak tinggi, ia bisa melancarkan lebih dari selusin serangan sekaligus. Dan memiliki bonus pertahanan terhadap sihir, menjadikannya substitute yang cukup bagus. Dengan masalah yang terselesaikan dengan memuaskan, Lin Luo memutuskan untuk bersantai sejenak. Dia memanggil semua substitutenya, berencana mentraktir semua orang ayam goreng. Restoran tempatnya berada kebetulan adalah jaringan restoran terkenal yang berspesialisasi dalam burger ayam goreng. Setelah memesan, dia dengan puas meletakkan ponselnya. Karena masih ada ruang di kristal spasial, dia memesan lebih banyak untuk berjaga-jaga. Seorang pelayan wanita muda menghampirinya dengan tatapan bingung. Halo Pak, apakah benar Anda memesan 300 chicken roll? 300 burger pedas, 200 tender beef quintets, 100 burger ikan kot, dan 400 cola? Lin Luo menjawab sambil tersenyum. Ya. Saya yang memesannya. Saya tahu toko Anda mungkin tidak punya stok sebanyak itu, jadi bawa saja sebanyak yang kalian punya. Lin Luo ingat bahwa dalam 6 bulan, makanan akan menjadi langka di seluruh dunia. Karena kristal spasial dapat mengawetkan makanan. Sesuai kondisi saat disimpan, lebih baik menimbun persediaan. Tiba-tiba, Lady Kagaya menunjuk keluar dan berkata, Tuan, lihat, kabut di luar sepertinya semakin tebal. Lin Luo merasa kabut putih itu tampak tidak asing. Dia dengan cepat memeriksa pengumuman pemerintah di ponselnya, lalu berseru kaget, ini bencana level tikus dan bencana serangga antar dimensi. Tapi, kenapa ini terjadi jauh lebih awal? Di kehidupanku sebelumnya, bencana level tikus pertama seharusnya terjadi dalam 7 hari. Tepat pada saat itu, pintu restoran tiba-tiba terbuka dengan keras, dan seorang wanita muda yang menangis terseduh-seduh sambil menggendong seorang anak bergegas masuk. Dia terus berteriak meminta tolong untuk menyelamatkan anaknya. Tiba-tiba, sebuah tentakel muncul dari belakangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Memperlihatkan monster laba-laba sebesar truk. Laba-laba itu memiliki 2 mata majemuk berwarna merah tua di kepalanya, dan mulutnya yang buas di bawahnya. Terus-menerus meneteskan air liur.
Wanita yang jatuh itu tampak ketakutan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman laba-laba itu. Tiba-tiba, Lin Luo bergegas dan melindunginya di belakangnya. Wanita itu, melihat pemuda jangkung di hadapannya, merasakan rasa aman. Tetapi di saat berikutnya, yang mengejutkannya, pemuda itu berjalan lurus ke arah monster laba-laba. Lin Luo. Panggil, Master Permintaan. Master Permintaan? Aku berharap kabut dalam jarak 10 meter di sekitarku segera menghilang. Seketika, cahaya putih membubarkan kabut. Lin Luo mengayunkan pedang pendeknya, membelah laba-laba itu menjadi dua dengan energi pedang yang cepat. Selamat kepada pemain karena telah membunuh laba-laba kaki panjang level 7. Mendapatkan 640 poin pengalaman. Bencana ini, meskipun menjadi malapetaka bagi umat manusia, juga memberikan peluang. Membunuh monster-monster ini mungkin tidak menghasilkan peralatan atau item, tetapi memberikan 4 kali lipat poin pengalaman. Beberapa belalang besar terbang keluar dari kabut, tetapi sebelum mereka bisa mendekati Lin Luo, mereka langsung dibantai oleh Lady Kagaya. Kaisar Kegelapan bahkan pergi sendirian ke dalam kerumunan serangga. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah distrik yang dipenuhi oleh banyak serangga. Seseorang dengan penasaran mengamati monster-monster serangga ini melalui kabut tebal, berkata, "Yu tua, serangga-serangga ini besar sekali. Berapa banyak experience yang bisa kita dapatkan dari membunuh mereka?" Yu Taiji menjawab, "Bonus dari membunuh monster di atas level kita. Ditambah lagi pengalaman 4 kali lipatnya, gelombang bencana kali ini pasti akan sangat besar. Bagi orang biasa, ini adalah bencana besar, tapi bagi kita yang telah membangkitkan bakat kuat, ini adalah kesempatan untuk memperlebar jarak dengan mereka." Seseorang berjubah tahu biru berbicara, "Hebat sekali. Orang yang kembali dari masa depan, kau tahu banyak hal, Yu Taiji." Beralih ke Liu Yu, pemain pertama yang mengalami kebangkitan kedua di timeline asli. Seharusnya 6 hari setelah kebangkitan massal, tapi kemarin si Kaisar Kegelapan itu maju ke kebangkitan keduanya lebih awal. Jadi bencana level tikus pertama juga datang lebih cepat dari jadwal. Tapi tidak masalah. Aku mengumpulkan kalian untuk menciptakan tim terkuat. Dengan memanfaatkan foto taksi serangga-serangga ini, kita bisa dengan cepat mencapai level 20. Dan menyelesaikan kebangkitan kedua kita. Setelah mengatakan itu, dia memecahkan jendela di depannya dan memimpin semua orang masuk ke dalam kabut. Di sisi Lin Luo, setelah membunuh gelombang serangga, dia menyadari bahwa serangga-serangga ini sepertinya untuk sementara mengatasi naluri fototaktik mereka dan tidak berani mendekat. Lin Luo meminta Kaisar Kegelapan dan Nona Kagaya untuk menjaga pintu. Sementara dia sendiri berbalik untuk memeriksa apakah makanan yang dipesannya sudah dikemas. Dia pergi ke konter. Memasukkan semua burger panas dan ayam goreng ke dalam kristal spasial. Kemudian dia dengan sungguh-sungguh menasihati, selama sekitar 10 hari ke depan. Kemungkinan kecil ada yang akan datang menyelamatkan kalian. Di luar sana, ada serangga yang menggigit dan memakan orang di mana-mana. Jangan keluar, tunggu saja bantuan di sini. Makanan dan air di toko ini seharusnya cukup untuk kalian bertahan hidup. Setelah aku pergi, segera matikan lampunya. Cahaya akan menarik serangga di dalam kabut. Melihat Lin Luo hendak pergi, wanita muda itu buru-buru meraih lengannya. "Bisakah kau membawaku bersamamu? Anakku masih terlalu kecil untuk mati di sini." Melihat ini, yang lain juga berkumpul, memohon pada Lin Luo untuk membawa mereka pergi. Tatapan Lin Luo tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Saat dia menolak semua orang, lalu mendorong pintu dan melangkah keluar dari restoran. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di hatinya. Sebuah firasat buruk, seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu yang penting. Dia tiba-tiba teringat bahwa sejarah telah berubah. Karena kelahirannya kembali, dan bencana datang lebih awal. Apakah kakak satu bisa menghadapi bahaya yang tiba-tiba ini? Pada saat itu, seorang gadis yang sedang bekerja lembur terjebak dalam kabut, diserang oleh pemburu alien setinggi gedung 2 lantai. Tiba-tiba, sesosok berjubah tahu biru turun dari langit. Di belakangnya, muncul seorang tetua yang berwibawa. Yang dengan lembut melambaikan tangannya setelah membentuk gestur tahu, langsung menghancurkan pemburu alien itu ke tanah. Dia berkata dengan genit, "Nona manis, kau aman sekarang. Aku, Liu Yu,
adalah seorang master Tao kontemporer. Bagaimana kau akan membalasku? Tepat pada saat itu, seberkas cahaya tiba-tiba melenyapkan pemburu alien yang tertindas. Itu adalah skill eksklusif dari bakat peringkat SS, mata kaisar pengganti, kontrol hidup dan mati. 3 sosok lagi muncul dari kabut. Wei Tailang dengan sopan berkata, "Pendeta Taulu, biarkan aku membantumu." Mata Liu Yu berubah dingin, jelas tidak senang padanya. Karena secara terang-terangan merebut poin pengalaman. Melihat ini, Wei Tailang buru-buru meminta maaf sambil tersenyum. Lagi pula, dia tidak bisa menyinggung seseorang yang telah membangkitkan bakat peringkat SSS. Qin Fen yang berjalan di belakang tiba-tiba berkata, "Sekarang monster ini sudah mati, aku yakin kalian tidak akan keberatan jika aku memanfaatkannya." Dia perlahan mendekati mayat pemburu alien itu. Bergumam pelan, "Untuk rajamu. Bangkitlah kembali." Bayangan di bawah mayat itu seolah menjadi hidup. Akhirnya membentuk pemburu alien hitam legam. Liu Yu berseru, "Jadi ini bakat peringkat SS, Raja Bayangan." "Hah? Yu tua, partner yang kau temukan cukup mengesankan." Yu Taiji dalam hati tersenyum pahit. Rekan satu tim barunya. Memang lebih menakutkan satu sama lain. Mengumpulkan mereka bersama, dia tidak yakin apakah itu hal yang baik atau buruk. Sementara itu, tidak jauh dari sana, sesosok tubuh mendekat dengan cepat. Kemanapun dia lewat, kabut akan menyebar. Dan serangga di sekitarnya langsung terbunuh. Liu Yu dan yang lainnya tentu saja memperhatikan Lin Luo yang berlari liar di dalam kabut. Memicu percakapan yang menarik. Teknik membunuh monsternya bersih dan efisien. Apa dia menaikkan level dengan membunuh monster seperti kita? Tapi orang biasa tidak punya kemampuan untuk memprediksi masa depan. Dia pasti seseorang yang telah membangkitkan bakat yang lumayan. Mencoba berjuang untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Lin Luo tidak punya waktu untuk memperhatikan sekelilingnya. Bergegas menuju rumah kakak satu berdasarkan ingatan kehidupan masa lalunya. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan pintu rumah Wen Yuche. Dan langsung mulai mengetuk pintu tanpa ragu. Selama dia bisa memastikan bahwa keluarga mereka aman, dia bisa kembali tidur dengan tenang. Terdengar suara langkah kaki cepat dari dalam pintu, diikuti oleh suara yang familiar dan cemas. Apakah Wen Yuche sudah kembali? Saat pintu terbuka, seorang wanita parubaya dengan ekspresi khawatir muncul, Ibu Wen Yuche, Li Junjia. Melihat Lin Luo di depan pintu, dia menunjukkan ekspresi terkejut, sementara Lin Luo terharu melihat orang yang telah menolongnya. Setelah bertahun-tahun, dia fokus pada poin penting dalam kata-katanya. "Tante Li, apa kakak satu tidak ada di rumah?" Li Junjia terlihat cemas, katanya jam kerja sudah lama lewat tapi Wen Yuche masih belum kembali. "Aku tidak tahu apa terjadi sesuatu. Sinyal ponsel juga tidak ada, di luar berkabut tebal begini, kita harus bagaimana?" Mendengar ini, Lin Luo langsung punya firasat buruk. Kak Wen pasti dalam masalah. Dia cepat-cepat berkata, "Tante, jangan panik, aku akan mencari Kak Wen sekarang. Tante janji padaku, apapun suara yang Tante dengar, jangan keluar atau membuka jendela." Setelah berbicara, dia bergegas menembus kabut tebal dengan tatapan penuh tekad. Dalam situasi saat ini, siapapun yang tidak punya bakat tempur yang bangkit atau kekuatan instansi warisan, akan punya kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Melawan serangga-serangga itu. "Kak Wen, kamu harus baik-baik saja." Saat Lin Luo melesat menembus kabut, dia tiba-tiba mendengar suara Dar Emperor, "Tuan, ada seseorang di sini." Tidak jauh dari sana, tergeletak mayat yang sudah tidak berbentuk, berpakaian dan berpenampilan seperti seorang karyawati kantoran. Wajah Lin Luo menjadi muram. Bencana ini memang berbahaya. Aku harus segera menemukan Kak Wen. Dia segera memanggil Master of Wishes. Memintanya untuk menunjukkan lokasi Wen Yuche. Buku harapan dengan cepat membalik halaman-halamannya, berkilauan dengan cahaya keemasan. Beberapa saat kemudian, lokasi Wen Yuche muncul di benaknya, berjarak sekitar 3 menit darinya. Di sebuah minimarket 24 jam di dekat sana. Bagian luarnya dipenuhi oleh belalang raksasa. Wen Yuche dan temannya. Wen Wan sedang berjongkok di sudut bersama seorang pegawai toko, Hei Dagui, yang bergumam ketakutan. "Habislah.
Kiamat sudah tiba. Semua orang akan mati. Tidak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Tatapannya pada kedua gadis itu perlahan berubah. Tertarik oleh kecantikan Wen Yuqi yang muda, dia tiba-tiba menerjang ke arah mereka. Kedua wanita itu ketakutan dan bangkit berdiri. Wen Yuqi dengan wajah tidak senang bertanya, "Apa yang mau kamu lakukan?" Mei Daji merentangkan tangannya dan berkata, "Ada begitu banyak serangga di luar yang bisa masuk kapan saja. Kita bisa mati kapan saja. Tentu saja kita harus bersenang-senang selagi bisa." Wenwan berdiri sambil memaki dengan marah. "Kamu sakit jiwa ya? Coba lihat dirimu di cermin." Mei Daji mendorong Wenwan menjauh, lalu secara mengejutkan menarik tangan Wen Yuqi. Sambil berkata, "Aku bahkan tidak tertarik padamu. Aku mau dia." Wenwan segera bergegas untuk menariknya. Tapi Mei Daji yang kesal mendorongnya dengan keras. Dorongan itu membuatnya terhuyung dan pingsan. Setelah kepalanya terbentur sudut dinding. Mei Daji perlahan membuka ikat pinggangnya, berkata dengan mesum, "Wah, masih perawan ya, Nona. Biarkan aku mati tanpa penyesalan." Wen Yuqi yang lengah, dipojokkan ke dinding dengan ketakutan. Dia meronta-ronta dengan putus asa. Melihatnya melawan, Mei Daji menamparnya, membuatnya pingsan sejenak. Tiba-tiba, pintu kaca hancur dengan suara keras, diikuti oleh suara pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Mei Daji menjadi pucat dan menoleh ke belakang. Bertanya-tanya apakah serangga telah masuk. Tapi sebuah tinju dengan cepat melayang, membuat Mei Daji terbang. Sesosok muncul di belakang Wen Yuqi, dengan hati-hati memeluknya. Wen Yuqi berseru tidak percaya. "Itu kamu, Lin Luo?" Lin Luo menatapnya dengan lembut, meminta maaf, "Maaf, Kak Wen, aku terlambat." Mei Daji, melihat itu adalah manusia dan bukan serangga, menjadi lebih berani dan mulai memaki Lin Luo. Lin Luo menatapnya dengan dingin. Detik berikutnya, Dar Emperor muncul, mencengkeram leher Mei Daji dan mengangkatnya seperti anjing mati. Lin Luo dengan tatapan sedingin es bertanya pada Mei Daji, "Katakan padaku, apa yang kau lakukan padanya?" Mei Daji panik dan mulai berteriak minta tolong, tapi cengkeraman di lehernya mengencang, mengubah teriakannya menjadi rintihan ketakutan. Mata Lin Luo dipenuhi aura membunuh. "Tahan dia. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apa yang kau lakukan padanya?" Saat cengkeraman Dar Emperor mengencang, wajah Mei Daji berubah dari merah menjadi biru. Atas perintah Lin Luo, Dar Emperor membantingnya ke tanah. Memberinya kesempatan untuk berbicara. Mei Daji merangkak, memeluk kaki Lin Luo sambil memohon ampun. "Abang, saya salah. Saya bersumpah tidak melakukan apa-apa pada wanitamu. Tolong ampuni saya. Saya akan menyerahkan diri sekarang juga." Janji Mei Daji. Ekspresi Lin Luo berubah. Dan senyum kejam terbentuk di bibirnya. "Mengampunimu? Baiklah. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku membunuhmu sekarang. Kedua, kau keluar. Mungkin kau akan punya sedikit kesempatan untuk selamat." Mei Daji dengan tatapan ragu-ragu berkata, "Terima kasih, Abang, sudah mengampuni saya. Saya akan keluar." Melihat Mei Daji berjalan keluar, suara Lin Luo menjadi sedingin es. "Master of Wishes, aku berharap dalam waktu 5 menit. 200 serangga akan muncul di sekitarnya." Mei Daji merasa lega saat dia berhasil keluar dari toko. Dia berpikir, kaca minimarket itu sudah pecah, hanya masalah waktu. Sebelum serangga masuk, semua orang akan segera mati. Dia tahu tempat persembunyian di dekat sini. Tiba-tiba, seekor belalang raksasa menerkamnya. Dan lebih banyak serangga muncul dari kabut, mengerumuni tubuhnya, dengan ganas menggerogotinya sampai mati. Dia tidak bisa mengerti kenapa dia begitu sial bertemu begitu banyak serangga begitu dia melangkah keluar. Lin Luo dengan lembut mengelus rambut Wen Yuqi, menenangkannya, "Kak Wen, jangan takut, semuanya sudah berakhir sekarang." Wen Yuqi menatap Lin Luo dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu benar-benar melepaskannya?" Lin Luo menjawab dengan serius, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku dengan mudah memaafkan seseorang yang berani menyakiti orang yang paling penting bagiku?"
Hanya dengan membiarkannya mati di bawah taring serangga yang tak terhitung jumlahnya barulah dia bisa menebus sebagian kecil dosanya. Wajah Wen Yuxi memerah mendengar kata-katanya. Tepat saat dia akan bertanya lebih banyak, Nona Kagaya tiba-tiba muncul di samping mereka, dengan penasaran bertanya, "Tuan, apakah dia yang akan menjadi pacarmu?" Lin Luo tercengang dan membentak dengan keras, "Nona Kagaya, jangan bicara sembarangan." Wen Yuxi yang sudah malu, berpaling, tidak mau menatap Lin Luo lagi. Wajah Nona Kagaya menunjukkan kebingungan. Saat dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Tuan, apa Tuan tidak menyukainya? Anda bilang sebelumnya kalau dia sangat penting bagi Anda." Pada titik ini, Lin Luo merasa malu sekaligus senang, tetapi dia tidak menyangkal kata-kata Nona Kagaya, malah dia terkekeh malu-malu. Melihat Wen Yuxi juga menatapnya, dia menjadi sedikit gugup. Tepat pada saat itu, Wen yang pingsan tiba-tiba terbangun. Wen Yuxi dengan cepat berlari dan memeluknya, memeriksa luka-lukanya, dan menemukan bahwa dia hanya pusing saja. Dia dengan hati-hati membantunya berdiri. Melihat Lin Luo, orang asing, Wen memeluk Wen Yuxi dengan ketakutan. Wen, jangan takut, dia teman baikku, Lin Luo. Dia yang menyelamatkan kita." Wen Yuxi menenangkannya sambil tersipu malu. Wen menatap Lin Luo dengan penasaran, bertanya-tanya kapan Wen Yuxi punya teman setampan itu. Lin Luo, melihat kedua gadis itu aman, mendesak mereka untuk segera pergi. Tidak ada penghalang di pintu, dan sebentar lagi segerombolan serangga akan memenuhi tempat ini. Setengah jam kemudian, Lin Luo mengantar Wen Yuxi ke rumahnya. Begitu membuka pintu, Li Junxia menyambut Wen Yuxi dengan ekspresi gembira, dan ibu dan anak itu berpelukan erat, keduanya tampak sedikit terguncang. Setelah tenang di ruang tamu, Li Junxia menyajikan teh wangi untuk Lin Luo, memujinya berulang kali. Lin Luo, sedikit malu, menggaruk bagian belakang kepalanya. Menyadari ayahnya tidak ada, Wen Yuxi bertanya pada ibunya tentang dia. Ekspresi Li Junxia berubah khawatir. "Ayahmu, seorang pegawai negeri, diberitahu untuk tetap bertugas di kantor hari ini. Aku harap dia baik-baik saja." Lin Luo terdiam, menyadari situasinya. Ayah Wen Yuxi bekerja di pusat layanan. Dengan pintu terbuka, tempat itu mudah diakses serangga. Mereka mungkin tidak tahu tentang sifat serangga yang tertarik pada cahaya. Jika lampu gedung menarik serangga, bukankah itu seperti undangan terbuka? Pikirnya, lalu tiba-tiba berdiri. Lin Luo berbicara dengan serius, "Tante Li, Kak Wen, aku harus pergi ke kantor Paman Wen sekarang juga." Wen Yuxi langsung menolak, "Jangan. Di luar terlalu berbahaya, ada serangga di mana-mana." Lin Luo menatapnya dengan lembut, meyakinkan. "Jangan khawatir, Kak Wen. Aku akan membawa Paman Wen kembali dengan selamat." Setengah jam kemudian, Lin Luo tiba di pusat layanan kota Hang. Teriakan dan jeritan samar terdengar dari dalam, menunjukkan bahwa dia mungkin sudah terlambat. Dan serangga sudah menyerang. Lin Luo tiba-tiba merasakan aura yang menekan dan melihat sekeliling dengan waspada. Makhluk bencana level tikus seharusnya tidak lebih tinggi dari level 20. Tepat pada saat itu, sebagian sudut kiri atas gedung kantor runtuh, memperlihatkan bayangan setinggi puluhan meter di dalam kabut. Lin Luo terkesiap kaget. Itu penjaga wormhole. Dia menatap penjaga wormhole itu dengan sedikit linglung. Makhluk dan bencana biasanya datang melalui lubang cacing, dan mereka yang berada di dekat lubang cacing disebut penjaga wormhole. Mereka memiliki level yang lebih tinggi. Membunuh seorang penjaga wormhole dapat menghentikan bencana di area tersebut. Sebelum dunia dilanda kekacauan, pihak berwenang pernah merilis informasi, siapapun yang memberikan lokasi spesifik penjaga wormhole dan berkontribusi dalam pengepungannya akan menerima hadiah yang sangat besar. Lin Luo berpikir sambil menatap penjaga wormhole itu, monster level 30 lebih. Dia bertanya-tanya apakah ini keberuntungan atau kesialan, tetapi prioritasnya adalah menyelamatkan Paman Wen di dalam gedung kantor. Wen Jiangwo dan temannya bersembunyi dari serangga, membarikade diri mereka di ruang arsip dengan lemari yang diganjalkan ke pintu. Dua pria yang akan segera pensiun itu gemetar ketakutan, berkeringat deras saat pintu penyok di bawah serangan serangga. Seumur hidup mereka belum pernah menghadapi sesuatu yang lebih aneh dan menakutkan dari hari ini. Tiba-tiba, jendela di atas kepala Wen Jiangwo pecah, membuat kedua pria itu berteriak ketakutan.
Tetapi setelah beberapa saat, tidak ada serangga yang masuk melalui jendela. Dan suara gedoran di luar berhenti. Kemudian, suara Lin Luo terdengar dari luar. "Paman Wen, ini Lin Luo." "Apa paman di dalam?" Wen Jiangwo tampak terkejut. Mereka buru-buru membuka pintu dan melihat Lin Luo dengan pisau pendek di tangan, tersenyum saat menyapa mereka. Dengan serangga-serangga terbelah di tanah yang tidak lagi bergerak. Sementara itu, di alun-alun seni bela diri kota Hang, Uchiha menggertakkan giginya dan meratap, hutan suci, ranah rahasia untuk mendapatkan energi, telah dibersihkan oleh Kaisar Kegelapan sebelum kita. Uchiha telah mengorbankan banyak pencapaian pertama di dunia untuk mengumpulkan para awakener terkuat ini, dan sekarang Kaisar Kegelapan telah mendahuluinya ke ranah itu. Layar alam rahasia menunjukkan pemain yang menyelesaikan, Kaisar Kegelapan, waktu 1 jam 52 menit, sisa waktu penyegaran 18 jam. Qin Fen bertanya dengan penasaran, dia menghabiskan waktu begitu lama, apa dia menyelesaikan alam itu sendirian? Bagaimana penggantinya bisa mempertahankan energi untuk pertempuran yang begitu lama? Yu Taijia dengan wajah murah menjelaskan, biasanya konsumsi energinya tidak setinggi ini. Kau hanya perlu membantu NPC di saat yang tepat. Aku hanya tidak menyangka ada yang mendahului kita. Liu Yu berspekulasi. Yu tua, sepertinya Kaisar Kegelapan juga seorang penjelajah waktu sepertimu. Wajah Yu Taijia pucat pasi, mengakui kemungkinan itu. Tapi dia tidak habis pikir bagaimana Kaisar Kegelapan bisa mencuri kekuatannya dan ikut menjelajah waktu bersamanya. Satu-satunya kelemahan kami. Para awakener, kelas SS ke atas adalah pengganti membutuhkan pasokan energi yang sangat besar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk itu. Aku tahu alam lain untuk mencari energi. Aku tidak percaya dia sudah membersihkan semuanya. Dan soal Kaisar Kegelapan. Aku harus menghadapinya cepat atau lambat. Saat itu, Lin Luo baru saja mengantar Paman Wan pulang. Paman Wan masih linglung. Dia tidak bisa mencerna kejadian surreal hari itu, merasa tidak percaya serangga menakutkan seperti itu bisa dengan mudah ditebas oleh pemuda itu. Yang keluarganya sudah dukung sejak kecil. Lin Luo, yang menyadari kebingungan Paman Wan, dengan cepat menjelaskan, "Paman Wan, aku telah membangkitkan bakat level S, yang membuatku bisa membunuh serangga-serangga itu." Paman Wan terkejut dan merespons, "Apa bakat level S sekuat itu? Kami juga sudah membangkitkan bakat. Contohnya, aku membangkitkan bakat kekuatan level D, yang mempercepat pemulihan fisik. Aku sekarang bisa naik 5 lantai tanpa kehabisan napas." Bibi Wan juga ikut berbagi dengan antusias, "Aku membangkitkan bakat kebijaksanaan level C. Ini sangat meningkatkan ingatanku. Katanya bahkan bisa mencegah pikun." Wan Yuxi, dengan tangan di bahu Lin Luo dengan penuh kasih. "Menyombongkan diri, aku lebih hebat dari kalian berdua. Aku membangkitkan bakat level A, suara surgawi. Itu membuat nyanyianku lebih indah. Dan bisa memulihkan stamina semua orang serta menambahkan berbagai efek menguntungkan." Saat ini, Wan Yuxi dengan penasaran bertanya pada Lin Luo. "Lin Luo, bakat apa yang kau bangkitkan?" Lin Luo terdiam sejenak, tahu bahwa bertanya langsung tentang bakat seseorang adalah hal tabu di situasi saat ini. Namun, dia mengerti kekhawatiran dan rasa penasaran tulus Wan Yuxi, dan menjawab, "Yuxi, aku membangkitkan bakat level S bernama keadilan surgawi. Itu adalah bakat dengan kemampuan menyerang yang kuat." Wan Yuxi dengan ekspresi yang sudah diduga berkata, "Lin Luo, kau hebat sekali. Aku terlalu takut untuk pergi ke Dungeon. Ajak aku ya kalau kau punya waktu." Paman Wan, dengan sedikit emosional, berkomentar, "Setiap generasi punya bakatnya masing-masing. Lin Luo, status sosialmu di masa depan akan sangat tinggi. Pastikan kau memanfaatkan kesempatan ini." Menanggapi nasihat calon mertuanya, Lin Luo tentu saja berjanji akan melakukannya. Paman Wan berdiri dengan lelah dan berkata, "Lin Luo, kau sudah bekerja keras hari ini. Sudah malam, dan kami punya kamar tamu. Kau bisa menginap di sini malam ini." Lin Luo sejenak tertegun dan merasa sedikit canggung. Melihat ini, Wan Yuxi dengan cepat meraih tangannya untuk menunjukkan kamarnya. Paman Wan memandangi punggung Lin Luo, tenggelam dalam pikirannya. Dulu, karena melihat mereka berdua terlalu akrab, dia berbicara pada Lin Luo, yang membuat Lin Luo yang sadar diri,
Secara sukarela memutuskan hubungan dengan keluargawan. Dia tidak pernah membayangkan anak panti asuhan itu akan menjadi penyelamat keluarganya. Setelah bertahun-tahun berpisah. Keesokan paginya, Lin Luo terbangun dari tidurnya, merasa sedikit bingung. Oleh semua yang terjadi kemarin. Dia tidak hanya menyelamatkan Yusi dan Paman Wan. Tapi juga akhirnya menginap di rumah mereka. Kehangatan yang dia rasakan sangat menenangkan, tapi dia tahu ini belum waktunya untuk bersantai. Masih banyak yang harus dia lakukan. Kakaknya masih menunggu untuk diselamatkan. Prioritas sekarang adalah memperkuat diri. Untuk mencari pengganti level S atau lebih tinggi secepat mungkin. Di sebuah gedung, seorang pria paruh baya sedang fokus memanggil penggantinya. Dengan wajah jahat, dia menyatakan, dengan ketakutan dan keputusasaan semua makhluk. Aku memanggilmu, Raja Iblis Ketakutan. Di belakangnya, api jahat tak berujung melonjak dan sosok menakutkan dari entitas seperti Raja Iblis langsung muncul. Pria parubaya itu menatap sosok itu dengan gembira, tertawa agak gila. Apakah ini pengganti level SS? Pengganti level SS milikku sendiri. Raja Iblis Ketakutan menatap pria itu dan berbisik. Pelayanku, pergilah. Persembahkan ketakutan dan keputusasaan makhluk hidup padaku. Aku akan memberimu kekuatan tak terkalahkan. Setelah meninggalkan keluargawan, dia segera mulai memilih target berikutnya di antara 15. Eksekutif organisasi Peti Mati tersenyum. Lu Ming dan Zhuo Yu sudah dieliminasi olehnya. Ada 2 orang lainnya yang dikonfirmasi telah membangkitkan bakat level S, Yu Jinming dan Gu Tao. Lin Luo segera memerintahkan master permintaan untuk mengiriminya lokasi Yu Jinming. Master permintaan dengan cepat memanfaatkan kekuatan buku permintaan. Beberapa saat kemudian, koordinat seseorang muncul di benak Lin Luo. Dia menoleh, tatapannya yang dalam. Seolah menembus kabut tak berujung, matanya tertuju pada sesosok bayangan, dia melompat dari atap dan dengan cepat menuju ke arah itu. Kesenangan berburu memunculkan senyum tulus di wajah Lin Luo. Sementara itu, Yu Jinming masih tenggelam dalam kegilaan memanggil substitut level SS, tidak menyadari bahaya yang mendekat. Putri kecilnya dengan sedikit takut memanggil, "Ayah." Panggilan itu menyadarkannya dari kegilaannya. Dia berjongkok dan dengan lembut menyentuh kepala putrinya, menenangkan rasa takutnya dan berkata dengan lembut, "Ayah mau keluar belikan kamu sesuatu yang enak. Kamu tunggu di rumah, ya?" Namun tatapan ketakutan putrinya tidak pernah hilang. Dia benar-benar takut pada substitut ayahnya. Setelah berbicara, Yu Jinming ditemani oleh Raja Iblis Ketakutan berjalan keluar pintu, menuju ke dalam kabut tanpa ragu, meninggalkan putrinya sendirian ketakutan di sudut ruangan. Tak lama kemudian, kabut itu bergema dengan jeritan serangga dan tawa liar Raja Iblis Ketakutan. Saat Raja Iblis Ketakutan mengamuk, level Yu Jinming juga mulai meroket. Perasaan naik level dengan mudah dan cepat ini, tanpa perlu menggerakkan satu jari pun, membuatnya semakin gila. Dia sebenarnya adalah sosok yang tragis. Keluarganya miskin tapi selalu bahagia dan harmonis. Lalu istrinya kabur dengan orang kaya, dan dia terus-menerus menghadapi ejekan dan penghinaan. Dia menjadi putus asa sampai saat kebangkitan global terjadi. Aku bangkit. Bakat level S ganda yang sangat langka, pemicu emosi, dan memanggil substitut level SS, Raja Iblis Ketakutan. Dengan ketakutan dan keputusasaan semua orang di kota Hang. Tepat saat Yu Jinming menikmati kemenangannya, suara berat Raja Iblis Ketakutan bergema, "Pelayan. Kekuatanku masih terlalu lemah. Jiwa makhluk-makhluk ini terlalu rapuh. Ketakutan mereka bahkan tidak cukup untuk mengisi sela-sela gigiku." Yu Jinming, sedikit bingung, bertanya, "Lalu di mana kita bisa menemukan ketakutan yang cukup?" Raja Iblis Ketakutan dengan suara menggoda menjawab, "Hanya ketakutan yang dihasilkan oleh jiwa manusia. Yang merupakan santapan paling lezat bagiku." Yu Jinming, setelah mendengar bahwa ia ingin membunuh manusia, menjadi ragu-ragu. Segumpal kabut hijau terus menggerogoti pikirannya. Sekali lagi, suara persuasif Raja Iblis Ketakutan bergema. "Pelayanku yang malang. Tidakkah kau mendambakan kekuatan besar? Apa kau mau terus diejek dan diinjak-injak oleh orang lain?"
Cahaya hijau di mata Yu Jinming semakin kuat. Sebuah dorongan impulsif langsung menekan keraguan di hatinya. Dia segera menyeringai dan berkata, "Sesuai perintah Anda, Tuan." Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area perumahan. Raja Iblis ketakutan mendobrak pintu sebuah rumah. Di dalam, seorang pria memeluk erat istri dan anaknya yang baru lahir. Menatap Raja Iblis ketakutan di depan mereka dengan wajah penuh kengerian. Melihat keluarga bertiga itu, mata jernih Yu Jinming menekan cahaya hijau, dan dia dengan hati-hati berkata, "Menakut-nakuti mereka saja seharusnya sudah cukup untuk menghasilkan rasa takut, kan? Tidak perlu benar-benar membunuh orang." Tepat pada saat itu, pria itu menyerang maju dengan pisau. Raja Iblis ketakutan, mengabaikan permohonan Yu Jinming. Langsung menusuk perut pria itu dan kemudian menjilat darah segar dari tangannya dengan nikmat. Ketakutan manusia memang jauh lebih manis dan lebih lezat daripada monster. Yu Jinming, dengan wajah pucat, menyaksikan semua ini dan dengan takut bergumam pada dirinya sendiri. Substitut macam apa yang sebenarnya telah kubesarkan ini? Raja Iblis ketakutan berjongkok di atas mayat itu, terus-menerus menyedot napas hijau darinya. Beberapa saat kemudian, tatapan serakahnya beralih ke seorang wanita di dekatnya. Yu Jinming bergegas maju untuk menghentikannya, dengan keras mengutuk tindakan Raja Iblis ketakutan. Melihat ini, Raja Iblis ketakutan menyeringai mengancam dan mendorongnya ke dinding. Napasnya yang panas menyembur langsung ke wajahnya. "Pelayan. Aku menjawab panggilanmu, lahir dari keputusasaan dan ketakutan semua makhluk, diserap dari lubuk jiwamu. Aku adalah bencana itu sendiri. Buang kebaikan munafikmu itu. Saat aku sudah kenyang, aku secara alami akan memberimu kekuatan yang tak terkalahkan." Setelah mengatakan ini, dia melemparkannya ke samping wanita itu, mengancam, "Kau bunuh wanita ini." Yu Jinming, mendengar ini, langsung ngeri. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri dari tempat kejadian. Raja Iblis ketakutan tertawa aneh dan gelombang kabut hijau melayang ke arah Yu Jinming, menyelimutinya. Ekspresi Yu Jinming menjadi linglung. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi garang, matanya benar-benar dipenuhi dengan cahaya hijau redup. Dia mengambil belati dari tanah. Dan dengan tawa sinis, menusuk wanita yang ketakutan itu. Melihat nasibnya sudah ditentukan. Wanita itu dengan putus asa memohon agar anaknya tidak disakiti. Yu Jinming tanpa ragu sedikit pun segera memenuhi ruangan itu. Dengan jeritan kesakitan wanita itu. Tepat pada saat itu, kabut di koridor dengan cepat menghilang. Dan sesosok bayangan dengan cepat memasuki ruangan. Itu adalah Lin Luo yang baru saja tiba. Di dalam ruangan, seorang pria berlumuran darah. Dengan keji menusuk tubuh seorang wanita berulang kali. Wanita yang sudah terluka parah itu sudah berhenti meronta. Melihat ini, Lin Luo mendengus dingin dan tanpa ragu memerintahkan Kaisar Kegelapan untuk membunuh pria itu. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan muncul di belakang Yu Jinming. Lin Luo mendongak dan melihat iblis kuat dengan sayap di punggung dan tanduk di kepala berdiri di sana, menghadapi tinju besi Kaisar Kegelapan. Lawan dengan mudah menangkapnya dengan satu tangan. Tatapan Raja Iblis ketakutan ke arah Lin Luo dipenuhi dengan keserakahan. Dan suara seramnya bergema di telinganya, "Aku tidak menyangka kau punya jiwa sekuat ini. Emosi yang begitu kuat pasti akan terasa lezat jika tenggelam dalam keputusasaan." Setelah berbicara, dia secara mengejutkan meninju Kaisar Kegelapan hingga terpental. Kaisar Kegelapan yang selalu menang kini terdesak, dan poin nyawanya mulai turun drastis. Kemudian, Luo merasakan firasat bahaya di hatinya. Tepat saat sosok iblis itu mendekatinya, pukulan ganas itu begitu cepat hingga hampir membuat master legendaris tingkat 2 sepertinya lengah. Menghadapi pukulan berat yang tiba-tiba dari Raja Iblis ketakutan, sebuah payung tiba-tiba muncul di depan Lin Luo. Kemunculan Lady Kagaya yang tepat waktu melindunginya dari pukulan fatal ini. Detik berikutnya, serangkaian suara gemuruh meledak di telinganya. Payung itu dengan tepat menahan semua serangan, bertahan dari serangan iblis itu tanpa bisa menembus pertahanan Lady Kagaya. Saat Raja Iblis ketakutan mulai tidak sabar, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul di sampingnya, melayangkan pukulan keras ke wajahnya. Raja Iblis ketakutan terhuyung-huyung, berteriak marah, "Aku adalah Raja Iblis ketakutan yang perkasa. Minggir kalian semua."
Dua substitut kuat itu langsung memulai perkelahian brutal di ruang tamu, tanpa bertahan ataupun menghindar. Hanya saling melancarkan pukulan gila-gilaan. Melihat Kaisar Kegelapan terdesak lagi, Lin Luo segera memerintahkan Lady Kagaya untuk membantunya. Payungnya langsung berubah menjadi pedang panjang, dan dia dengan cepat menyerang Raja Iblis Ketakutan. Tiba-tiba, Raja Iblis Ketakutan melepaskan gelombang energi iblis, mengejutkan kedua substitut itu. Pada saat yang sama, Lady Kagaya tidak sengaja terkena pukulan. Tubuh mungilnya langsung terlempar. Lin Luo bergegas menangkapnya, tepat saat Raja Iblis Ketakutan mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Siap untuk menghantamkannya ke Kaisar Kegelapan. Lin Luo mengangkat kepalanya, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Dan dengan sebuah teriakan pelan, beberapa tentakel hijau berlendir langsung keluar dari punggungnya. Tinju Raja Iblis Ketakutan langsung terjerat oleh tentakel-tentakel itu, diikuti oleh lebih banyak lagi tentakel yang mengikat Raja Iblis Ketakutan dengan erat. Tepat saat Raja Iblis Ketakutan hendak melepaskan energi iblisnya, sebuah pisau panjang menusuk dadanya dengan ganas. Raja Iblis Ketakutan meraung tidak terima, api hijau tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dia berteriak, "Aku tidak akan mati. Aku adalah ketakutan di hati semua makhluk. Selama ketakutan itu ada, aku akan kembali." Tubuh iblisnya yang berotot itu langsung berubah menjadi gumpalan api hijau, kemudian menghilang bersama angin. Saat Raja Iblis Ketakutan lenyap, Yu Jinming yang tadinya tertawa gila, terdiam kaku. Cahaya hijau di matanya memudar, berubah menjadi jernih saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Dia berteriak histeris. Melihat wanita yang termutilasi itu, dia jatuh terduduk di lantai. Dia pikir dia telah mendapatkan kekuatan untuk mengubah hidupnya, tapi dia tidak menyangka malah melepaskan iblis pembunuh yang mengerikan. Bahkan dimanipulasi olehnya. Saat Jinming termenung, sebuah suara samar terdengar di telinganya. "Apa kau punya kata-kata terakhir sebelum mati?" Dia tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat pria yang membunuh substitutnya. Menatapnya dengan dingin. Dengan gugup, dia berkata terburu-buru, "Kata-kata terakhir? Apa yang akan kau lakukan?" "Ini cuma salah paham. Aku tidak sengaja. Aku hanya dikendalikan oleh substituteku." Lin Luo perlahan mengeluarkan pedang pendek dan berkata dengan tenang, "Nyawa dibayar nyawa, kau tahu prinsip ini, kan? Dan selama kau masih hidup, substitut MU bisa menyebabkan kekacauan lagi." Hu Jinming dengan tatapan kosong bergumam, "Kau benar. Nyawa dibayar nyawa memang sudah seharusnya." Dia berdiri, berbicara dengan linglung. "Aku hanya punya satu permintaan. Putriku sedang menungguku pulang. Tolong katakan padanya bahwa ayah sudah pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan akan kembali menemuinya saat dia sudah besar." Begitu dia selesai berbicara, Lin Luo menusuk dadanya dengan pisau. Berbisik di telinganya, "Jangan khawatir, aku akan menjaga putrimu." Hu Jinming menunjukkan rasa terima kasih di matanya. Mengucapkan terima kasih, lalu menghembuskan napas terakhirnya. Melihat Yu Jinming terbaring di genangan darah, Lin Luo juga merasa sedikit melankolis. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi terdengar di telinganya. "Bakat kelas S, penjarahan, milikmu telah aktif. Silakan pilih salah satu di antara nilai atribut target, efek bakat, efek skill, dan kekuatan jiwa untuk dijarah." Lin Luo memikirkan substitut lawan yang seperti iblis, yang membutuhkan 3 substitutnya untuk membunuhnya. Yakin bahwa itu setidaknya adalah bakat kelas SS. Dan kelihatannya, substitut iblis itu tampaknya berbalik menyerang dan mengendalikan tuannya. Jika dia memilih kekuatan jiwa, dia bisa langsung meningkatkan bakat kelas S menjadi kelas SS. Tapi jika dia memilih efek bakat, dia akan mendapatkan substitute yang kuat itu. Lin Luo dengan cepat membuat pilihannya. Dia menginginkan substitute iblis itu. Hu Jinming tidak bisa menjinakkannya. Tapi bukan berarti dia juga tidak bisa berhasil menjarah bakat target. Selamat telah mendapatkan bakat kelas SS. Pemicu emosi. Gelombang kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Lin Luo segera membuka panel atributnya. Bakat kelas SS, pemicu emosi, ternyata memiliki 2 skill eksklusif. Skill pertama, induksi emosi.
memungkinkan untuk merasakan emosi semua makhluk dalam radius 300.000 meter. Skill kedua, ledakan emosi. Bisa meningkatkan emosi makhluk apapun dalam radius 300.000 meter sebanyak 10 kali lipat. Lin Luo menatap atribut bakat itu. Agak bingung meskipun jangkauan kemampuannya sangat luas dan kemampuan untuk mengendalikan emosi orang lain tidaklah buruk. Tampaknya tidak ada fitur khusus. Lin Luo langsung teringat pada sosok iblis itu. Sepertinya bakat ini sama seperti bakat malam hujannya. Kemampuan utamanya ada pada perwujudannya. Dia kemudian dengan antusias memanggil perwujudan yang sesuai dengan bakat pemicu emosi. Tiba-tiba, langit bergemuruh kencang dan sesosok bayangan merah muda turun dari langit, muncul mendadak di hadapan Lin Luo. Sebuah bola daging berwarna merah muda yang mengembang dan mengempis. Lin Luo kembali dibuat bingung. Apa ini? Di mana perwujudan iblisku? Dia menatap bola daging di hadapannya dengan bingung dan segera memeriksa atributnya. Dia pun tercengang. Perwujudan baru itu bernama gerakan janin, selain nilai pertumbuhannya yang penuh. Atribut lainnya pada dasarnya nol dan hanya memiliki satu kemampuan bernama gestasi. Perwujudan itu akan menyerap emosi utama tertentu, yang ditentukan oleh sang inang dalam radius 300.000 meter sebagai nutrisi untuk dilahirkan. Ini berarti perwujudannya tidak tetap. Baik dari segi kemampuan maupun bentuk, tetapi membutuhkan keputusan dari inangnya nanti. Lin Luo memutuskan untuk mencobanya. Dia perlahan menutup matanya, lalu mengaktifkan kemampuan bakat barunya, induksi emosional. Rohnya mulai meluas tanpa batas. Emosi semua makhluk di kota Hang terpantul dalam persepsinya. Dia seolah mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya. Berbagai emosi yang menyertai suara-suara kacau ini muncul satu persatu. Ketidakberdayaan, ketakutan, dan keputusasaan. Kecemasan dan penantian. Segera, durasi 5 detik induksi emosional berakhir. Lin Luo berkeringat dingin, terengah-engah. Meskipun hanya 5 detik. Emosi dan suara dari jutaan orang itu sangat mengerikan. Mungkin hanya penyihir dengan roh tingkat tinggi yang bisa menahannya tanpa beban. Sekarang kota Heng disegel oleh kabut putih, dipenuhi dengan emosi negatif di mana-mana. Di antara emosi-emosi negatif ini, rasa takut adalah salah satu yang terkuat. Ini mungkin juga alasan mengapa Hu Jinming memilih emosi ini. Sebagai nutrisi untuk perwujudannya, yang tak disangka melahirkan Raja Iblis Ketakutan yang mengerikan. Meskipun Raja Iblis Ketakutan itu kuat, itu adalah pedang bermata dua. Mengingat arah perwujudan, gestasinya bisa dipilih, ada baiknya merasakan emosi para makhluk beberapa kali lagi, mungkin akan ada pilihan yang lebih baik. Setelah memahami semua ini, Lin Luo menyingkirkan perwujudan barunya dan bertanya pada Master Harapan tentang lokasi Putri Hu Jinming. Gadis kecil itu ketakutan, meringkuk di sudut menunggu ayahnya pulang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan suara Lin Luo terdengar dari luar. "Xinyu, apa kamu di rumah?" "Aku teman ayahmu." Teman Hu Jinming. Mendengar suara Lin Luo, Xinyu segera membukakan pintu untuknya. Tak lama kemudian, keduanya pun berkenalan. Dan Xinyu kecil dengan senang hati memakan makanan yang dibawakan Lin Luo. Setelah berpikir sejenak, Lin Luo berkata, "Ayahmu sedang melindungi kota Hang dan tidak bisa kembali untuk saat ini. Dia memintaku untuk menjagamu selama ini." Mata Xinyu penuh dengan kekaguman. "Aku tahu ayahku sangat hebat." Lin Luo menoleh padanya dan menyuarakan keraguannya. "Xinyu, kamu tadi langsung membukakan pintu untukku. Apa kamu tidak takut aku ini orang jahat?" Xinyu kecil berkata dengan polos. "Bakatku adalah induksi emosional. Aku bisa merasakan kalau kakak Lin Luo hanya punya niat baik." Jadi, Xinyu percaya. Kakak Lin Luo benar-benar teman baik ayahku. Lin Luo sedikit terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka Xinyu dan ayahnya, Hu Jinming, membangkitkan bakat emosional yang serupa. Setelah tinggal lebih lama, Lin Luo mengingatkan Xinyu kecil untuk tidak membukakan pintu bagi orang asing, lalu pergi. Lin Luo memutuskan, begitu kabut menghilang, dia akan mengirim Xinyu ke rumah Wen Yu. Dan ibunya, yang sekarang sudah pensiun, mungkin bersedia mengadopsi gadis yatim piatu ini. Di dunia yang kacau ini, orang-orang seperti Hu Jinming yang tidak dapat mengendalikan diri bukanlah hal yang aneh.
Norma-norma konvensional tidak lagi begitu penting. Bagi Lin Luo, hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi dan menguasai takdirnya sendiri. Bahkan jika tangannya harus berlumuran darah, dia tidak akan pernah menyerah. Suara di hati Lin Luo perlahan beralih dari keraguan menjadi tekad. Aku, Lin Luo, bukanlah seorang penghukum keadilan, bukan pula seorang diktator yang kejam. Aku bercita-cita menjadi pembuat aturan. Di pintu masuk kuil roh tersembunyi di kota Hang, 5 sosok perlahan tiba. Itu adalah Yu Taijia dan yang lainnya. Dia mengungkapkan keraguannya, kenapa tidak ada di sini? Menurut ingatanku di kehidupan lalu, penjaga lubang cacing seharusnya muncul di sini. Liu tiba-tiba angkat bicara dari samping, kurasa sebelum kita menemukan penjaga lubang cacing. Tim kita yang beranggotakan 5 orang ini butuh seorang pemimpin. Bagaimana menurut kalian? Wajah Uchiha tanpa ekspresi. Hanya bertanya tanpa komitmen, sepertinya Tuan Liu ingin menjadi pemimpin. Tatapan Liu terpaku pada Uchiha. Kita mungkin adalah hawa kener terkuat di kota Hang. Siapa lagi selain aku yang pantas untuk posisi pemimpin? Aku bisa mengalahkan 3 orang lainnya sendirian. Hanya kau yang tidak bisa kutebak, kata Uchiha dengan acuh tak acuh. Meskipun kita adalah kelompok dengan bakat tertinggi di kota Hang, Kaisar Kegelapan sudah jauh lebih unggul. Dia mungkin tidak lebih lemah dari kita saat ini. Kita membutuhkan ingatan kehidupan masa laluku untuk memandu jalan menaikkan level. Lebih baik kita semua tidak bertarung satu sama lain. Lu Yu berbicara dengan nada meremehkan. Apa kau tidak terlalu melebih-lebihkan Dar Emperor itu? Bukankah kau bilang tidak ada orang seperti itu di kehidupan masa lalumu? Kita berdua sama-sama memiliki bakat kelas SSS, bagaimana mungkin dia lebih kuat dari kita? Mengingat kau begitu waspada terhadap Dar Emperor ini. Jika aku membunuhnya untukmu, merebut kembali kekuatannya, bukankah itu membuktikan bahwa aku lebih cocok menjadi pemimpin daripada dirimu? Taiji menghindari tangan Liu yang hendak menggapainya dan berkata dengan acuh tak acuh, Dar Emperor mengambil kekuatanku, dan cepat atau lambat aku akan merebutnya kembali. Tanpa campur tanganmu, pikir Liu dengan licik, aku ingin tahu apakah dengan membunuh Dar Emperor akan membuatku bisa merebut kekuatan Uchiha? Setidaknya, aku tidak boleh membiarkannya berhasil memulihkan kekuatannya. Begitu dia mendapatkan kembali wujud penuhnya, mengendalikannya tidak akan semudah itu. Uchiha tidak lagi memedulikan Liu. Dan berbalik ke pemuda di barisan belakang tim, berkata, bisakah kau merasakan jejak penjaga lubang cacing di sekitar sini? Pemuda itu memejamkan matanya, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam radius 1 kilometer berada dalam jangkauan pandangannya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan berkata perlahan, makhluk hidup terkuat dalam radius 1 kilometer adalah belalang sentadu penjepit raksasa level 7. Utaiya menjadi agak kesal dan berkata, sepertinya bencana tingkat tikus yang datang lebih awal telah menyebabkan pergeseran posisi. Lubang cacing dimensional, membuatnya berbeda dari kehidupan masa laluku. Sementara itu, Lin Luo kembali ke pusat administrasi kota Hang. Targetnya adalah penjaga lubang cacing yang tidak sengaja dia temukan sebelumnya. Lin Luo menatap monster setinggi gunung itu dan menelan ludah dengan susah payah. Penjaga lubang cacing ini sangat besar, mungkin. Bahkan sehelai bulu kakinya lebih tebal dari pahaku. Saat Lin Luo mendekat, panel atribut dari Raja Serangga Fight muncul di hadapannya. Serangga ini jelas hanya makhluk kelas D level 34, tetapi memiliki poin nyawa 10 kali lipat dari pemimpin monster jelek level 35. Yang dia temui sebelumnya, dan kedua skillnya adalah tentang memanggil bawahan, taktik kejam dari gerombolan serangga. Pantas saja kota Hang harus mengerahkan pasukan besar dan misil untuk membunuhnya di kehidupan masa lalu. Tapi selain dari kemampuan memanggilnya, sepertinya dia tidak sekuat kelihatannya, dan nilai atribut setinggi itu adalah target yang sempurna bagi rampas paksa, milik Dar Emperor. Memikirkan ini, Lin Luo segera memanggil kedua penggantinya tanpa sepatah kata pun. Mereka langsung menyerangnya. Dar Emperor langsung menggunakan skill eksklusifnya, rampas paksa. Tapi tak disangka, rampas paksa, yang biasanya tak terkalahkan kali ini gagal. Lin Luo sedikit terkejut, tidak menyangka penjaga lubang cacing ini begitu tangguh. Pada saat itu, sosok besar di depannya mengeluarkan auman yang menggelegar. Detik berikutnya, suara menusuk dari gerombolan serangga terdengar bergema di dalam kabut.
Pasukan serangga yang padat dengan cepat mengepung Lin Luo. Meskipun mereka adalah makhluk level rendah, dikeroyok oleh gerombolan itu akan menyulitkan Lin Luo untuk melindungi dirinya. Tetapi jumlah makhluk yang sangat banyak juga berarti poin pengalaman yang sangat besar, yang tidak ingin dia lepaskan begitu saja. Lin Luo segera memerintahkan Dark Emperor dan Lady Kagaya untuk mengabaikan Raja Serangga Void dan menyerang gerombolan serangga. Lady Kagaya dengan anggun menari-nari di antara gerombolan. Dengan anggun merenggut nyawa makhluk-makhluk mengerikan ini, sementara tinju Dark Emperor meledak, mengubah serangga level rendah menjadi kabut darah dan sisa-sisa tubuh. Tetapi gerombolan itu terlalu banyak, dan baru saja mereka membantai satu kelompok. Kelompok lain sudah mengepung mereka. Bahkan Lin Luo sendiri dengan cepat dikelilingi oleh gerombolan itu. Lusinan aura pedang yang cepat menyapu. Dengan cepat memanen nyawa para serangga. Suara perolehan poin pengalaman terdengar tak henti-hentinya. Pada saat itu, sebuah helikopter menembus awan. Dengan Yamushi di dalamnya yang sedang melakukan siaran. Wajah juru kamera sedikit berubah, menunjuk ke satu titik di lautan awan. Yamushi dengan cepat menoleh. Hadirin sekalian, kita bisa melihat makhluk raksasa muncul dari lautan awan, dan sepertinya ada seseorang yang bertarung dengannya di punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam karirnya. Yao Mushi kehilangan ketenangannya di depan kamera, berteriak kencang, ini luar biasa. Meskipun dunia telah memasuki era kebangkitan global, kebanyakan orang tidak berada di level yang tinggi. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bertarung melawan makhluk sebesar gunung seperti itu? Ayo terbang lebih dekat. Kita harus merekam citra gagah berani pahlawan ini. Dan biarkan kota Hang serta seluruh dunia menyaksikan keberaniannya. Berdiri di punggung makhluk kolosal ini adalah Lin Luo dan dua lainnya. Jumlah serangga sangat banyak, menyebabkan Dark Emperor dan Lady Kagaya dengan cepat kehabisan energi. Lin Luo segera menghancurkan sebuah pecahan kristal anugerah dewa untuk memulihkan energi mereka, lalu memerintahkan kedua pengganti itu untuk terus membantai para serangga tanpa henti. Dia sendiri juga ikut bertarung, tetapi aura pedang yang cepat itu menghabiskan terlalu banyak mana, memaksanya membeli ramuan mana dalam jumlah besar. Melalui antarmuka game untuk mengisi kembali mana yang terkuras dengan cepat. Namun, terus bertarung seperti ini tidaklah efisien. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara kenaikan level di telinganya. Pikiran Lin Luo pun tercerahkan. Dan dia dengan gembira mengalokasikan seluruh 8 poin atribut yang didapat dari kenaikan level ke kelincahan dan seluruh 4 poin skill ke skill semua pedang. Kembali ke asal. Setelah ditingkatkan, skill semua pedang kembali ke asal akan secara otomatis menghasilkan 7 pedang cepat. Aura per detik dan bisa memanggil kembali aura pedang yang sudah dikeluarkan tanpa kerusakan, yang secara signifikan mengurangi konsumsi mana setelah level 24. Kekuatan yang bisa dia bawa keluar dari instansi juga mencapai 67%, yang sangat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Lin Luo tahu inilah waktunya untuk pertarungan penentuan dengan Raja Serangga Fight untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di kota Hang. Kedua bawahannya memimpin jalan, dengan sigap melindungi Lin Luo di belakang mereka, dan trio itu menyerbu dari punggung Serangga Fight. Raja Serangga itu menuju ke kepalanya, tidak menyisakan satupun yang selamat di jalan mereka. Atas perintah Lin Luo, Kaisar Kegelapan dan Nona Kagaya menyerang Raja Serangga Void secara langsung, sementara dia sendiri melepaskan aura pedang cepat untuk membersihkan jalan bagi kedua bawahannya. Lin Luo memanggil Master Harapan, berharap agar tidak ada serangga yang bisa mendekat dalam jarak 1 meter darinya, lalu dia tiba-tiba mengeluarkan kristal amarah kelas A dan menggunakannya pada iblis hijau. Sebuah kristal amarah kelas A sekarang bernilai 3 juta di pasar game. Itu meningkatkan kemampuan seorang bawahan sebesar 30% selama 2 menit. Puluhan tentakel hijau menyembur keluar dari punggungnya, melilit bersama dengan aura pedang cepat untuk membunuh serangga di sekitarnya. Untuk sesaat, dia seorang diri menahan semua monster itu. Menciptakan lingkungan penyerangan yang sempurna bagi kedua bawahannya, Kaisar Kegelapan dan Nona Kaguya. Dengan membabi buta mereka menyerang kepala Raja Serangga Void. Tiba-tiba, tubuh raksasa Raja Serangga Void mulai bergetar. Hampir melemparkan Lin Luo yang goyah. Pada saat itu, poin nyawa Raja Serangga Void telah turun hingga 30%. Dan dia tanpa ragu menggunakan skill bawaannya,
Raungan Raja Serangga. Gelombang suara tak kasat mata dengan cepat menyebar dalam radius 10 km. Menyebabkan para serangga yang sedang beristirahat maupun yang sedang makan berhenti dan berbalik ke arah raja mereka. Melihat ini, raut wajah Lin Luo berubah. Dia memerintahkan Kaisar Kegelapan dan Nona Kagaya untuk terus menyerang Raja Serangga itu, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Sementara dia tanpa ragu menerjang ke lautan serangga yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, helikopter di langit masih berputar-putar. Suara Yao Mushi tercekat saat dia melaporkan, para pemirsa sekalian. Di saat krisis bagi seluruh kota ini, orang-orang kita belum menyerah. Lihat, di punggung monster itu. Seseorang sedang bertarung mati-matian dengan makhluk-makhluk itu. Yao Mushi bersumpah pada dirinya sendiri, dia harus membawa kembali seluruh kisah kepahlawanan para pahlawan ini. Dia ingin semua orang tahu siapa yang berjuang mati-matian demi mereka. Di saat-saat mereka yang paling putus asa dan tergelap. Pahlawan seperti itu harus diingat oleh semua orang. Pada titik ini, Lin Luo telah benar-benar mengamuk dalam pertempuran, bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa berapa sisa nyawa Raja Serangga Fight. Dia merasa serangannya melambat. Dan pikirannya menjadi lamban. Dia telah memperhitungkan segalanya, tetapi melupakan satu hal, kekuatan fisiknya terbatas. Saat itu juga, Master Harapan muncul tanpa diminta, melantunkan mantra dengan lembut, biarkan aku memulihkan sepenuhnya kondisi tuanku yang agung. Seketika, saat kitab harapan terbuka, pikiran Lin Luo yang agak melambat akhirnya kembali jernih. Dia buru-buru berterima kasih, terima kasih sekali lagi, Master Harapan. Sang Master Harapan membungkuk dengan hormat. Tuan yang agung, menghilangkan kekhawatiran Anda adalah tugasku. Aku akan undur diri sekarang. Semoga Anda meraih kemenangan gemilang dalam pertempuran. Pada saat ini, Lin Luo merasa sangat berenergi, matanya berkilauan dengan hawa dingin yang menusuk. Raja Serangga Void. Mari kita lanjutkan dan lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Lin Luo melompat tinggi, menebaskan pisaunya ke arah kepala serangga itu. Puluhan tentakel hijau langsung menjulur dari punggungnya, menembus tubuh Raja Serangga dengan ganas. Skill eksklusif pendekar pedang badai, semua pedang kembali ke asal, didorong hingga batas maksimalnya dengan sebuah raungan keras. Raja Serangga Void berteriak kesakitan, sisa nyawanya yang terakhir terkuras habis pada saat itu juga, dan tubuh raksasanya jatuh ke tanah dengan berat. Raja Serangga Void mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan menggetarkan bumi, memaksa semua orang di helikopter untuk menutup telinga mereka. Lin Luo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas leher Raja Serangga Void, memenggal kepalanya. Raja Serangga Void yang telah terpenggal itu jatuh tak berdaya ke tanah. Di seluruh dunia, 6 notifikasi pengumuman berturut-turut terdengar di telinga semua orang. Selamat kepada pemain, Kaisar Kegelapan, karena telah menjadi pemain pertama secara global yang membunuh penjaga lubang cacing. Hadiah 1, 10 tiket lotre putar untuk roda takdir. Hadiah, 10 kristal takdir. Mendengar pengumuman global itu, mata Yao Mushi terbelalak kaget saat dia menatap Lin Luo yang berdiri di atas kepala serangga itu. Yang pertama di dunia. Mungkinkah pemuda itu adalah Kaisar Kegelapan? Dia kemudian berkata dengan suara tercekat, luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sosok legendaris yang meraih berbagai pencapaian global ternyata berasal dari kota Hang kita. Helikopter itu turun lebih rendah, melayang di atas Lin Luo. Melihat wajah Lin Luo yang masih muda, wajah Yao Mushi memerah, dia berpikir, aku tidak pernah menyangka Kaisar Kegelapan yang legendaris ternyata semuda ini. Aku harap aku mendapat kesempatan untuk mewawancarai pahlawan legendaris ini secara langsung. Pada saat ini, Lin Luo juga mendengar serangkaian notifikasi di telinganya. Selamat pemain, Anda telah mendapatkan 43,2 juta poin pengalaman, selamat. Atas keberhasilan membunuh serangga Raja Void penjaga lubang cacing, selamat telah memenangkan 10 putaran beruntun di roda takdir. Dan 10 kristal takdir, selamat atas kenaikan level ke level 27. Kristal takdir dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan peralatan sebesar 50%, item yang bagus untuk menempa peralatan. 10 kristal takdir setara dengan 100% tingkat keberhasilan untuk menempa peralatan sebanyak 5 kali. Dengan kematian serangga Raja Void,
Semua serangga tiba-tiba panik. Mereka tidak lagi menyerang musuh di udara, tetapi berpencar dan menghilang ke dalam kabut tebal. Setelah pertempuran dengan serangga Raja Void, tidak banyak lagi pecahan kristal anugerah dewa yang tersisa, sangat membutuhkan pengisian ulang. Hutan suci seharusnya sudah pulih sekarang. Lin Luo berencana untuk segera pergi mengisi ulang beberapa di sore hari. Lin Luo memimpin sekelompok pengganti, berjalan santai di jalanan yang tertutup kabut. Dia dengan santai memilih sebuah Audi A4 dan memerintahkan Master of Wishes, buka pintu mobil, bawa aku ke Martial Arts Plaza dulu. Lalu cari posisi Gawain. Sementara itu, di sebuah pabrik di pinggiran kota Hang, beberapa pemuda dengan kamera sedang merekam seorang gadis dengan senyum mesum. Gadis bernama Gawain itu telah berkeliaran di kota Hang sejak kehancuran negara R setahun yang lalu. Sekarang, dia telah ditipu ke pabrik ini oleh beberapa pemuda kaya generasi kedua dengan kedok syuting acara TV. Salah satu pemuda kaya itu berkata dengan senyum cabul, "Acara TV yang sedang kami rekam adalah jenis yang sangat kamu kuasai. Kamu kan aktris terkenal. Dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja sama denganmu." Begitu dia selesai berbicara, para pria mulai merobek pakaian G. Waining. G. Waining jatuh ke tanah dengan air mata bercucuran di wajahnya. Tangannya dengan erat melindungi dadanya. Syuting film dan acara TV selalu menjadi mimpinya, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan berakhir di sini. Diperdaya oleh para pemuda kaya dan agennya ini. Yang tidak disadari oleh para pemuda kaya ini adalah di belakang mereka. Sesosok makhluk dengan sayap hitam dan tanduk, sang ratu yang menawan, perlahan-lahan muncul. Setelah sekitar 1 jam berkendara, rombongan itu tiba di sebuah pabrik. Lin Luo menatap gerbang besi pabrik yang terkunci, penuh dengan keraguan. Mengapa seorang wanita berada di pabrik terpencil seperti ini? Lady Kagaya memotong rantai gembok dengan satu tebasan dan kemudian Dar Emperor perlahan mendorong pintu besi yang berat itu. Yang mereka lihat bukanlah pabrik terlantar, melainkan sebuah bar yang telah dimodifikasi. Pandangan Lin Luo menyapu dengan santai dan melihat beberapa pria tergeletak sembarangan di lantai, tak bernyawa tetapi dengan senyum mesum di wajah mereka. Lin Luo tiba-tiba merasakan krisis muncul di hatinya. Dia dengan cepat berkata dengan suara rendah, "Aku berharap kebal dari segala bahaya selama 30 detik ke depan." Tepat setelah dia berbicara, dia merasakan gelombang energi merah muda menyerbunya. Di saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke belakang. Lady Kagaya dengan cepat menangkapnya, berseru dengan keras, "Tuan, ada apa dengan Anda?" Pada saat itu, sesosok muncul di kejauhan, diiringi oleh serangkaian tawa yang mempesona dan menggoda. Melihat ini, Master of Wishes segera memerintahkan Dar Emperor untuk tetap tinggal dan melindungi Lin Luo. Sementara dia dan Lady Kagaya bergegas ke dalam kabut untuk menangkap pembuat onar di balik semua ini. Sementara itu, Lin Luo, yang mengenakan setelan jas, muncul di sebuah ruangan. Ruangan itu berwarna merah muda dan sebuah foto pernikahan dirinya dan Wen Yuxi diletakkan di atas lemari. Lin Luo berseru kaget, "Apa aku sudah menikahi kakak Wen?" Saat Lin Luo merenung dalam kebingungan, dari balik pintu terdengar 2 suara yang familiar. Wen Yuxi, Lady Kagaya. Mengenakan gaun-gaun menggoda, masuk. Ekspresi mereka agak berbeda dari biasanya. Sikap genit dengan rona merah di wajah mereka, seperti buah matang yang siap dipetik. Pemandangan erotis ini membuat Lin Luo langsung menyemburkan seteguk darah. Dia merasakan gelombang emosi yang tak terkendali melonjak dalam dirinya. "Kenapa kalian di sini dan bahkan berpakaian seperti ini?" Saat Lin Luo sedikit linglung, Yuxi dan Lady Kaguya sudah bersandar di sisinya, diiringi aroma yang memikat. Tangan mereka dengan lembut membelainya. Kembali ke pabrik, Ratu Sucubus dengan susah payah menghindari serangan dari Lady Kaguya, berkeringat deras. Dia mundur ke posisi 20 meter dari Lin Luo. Dia hampir mati di tangan gadis muda ini, Lady Kagaya. Dan Master of Wishes menatapnya dengan dingin. Lady Kagaya dengan wajah dingin mengancam, "Cepat lepaskan kendali atas tuanku. Atau serangan berikutnya akan mengakhiri hidupmu." Dia kemudian menoleh ke Master of Wishes, bertanya, "Bukankah tuan sudah berharap agar tidak terluka? Kenapa dia kehilangan kesadaran sekarang?" Master of Wishes juga bingung,
membolak-balik buku harapan di tangannya. Aneh, keinginan itu sudah terkabul. Kenapa Tuan masih diserang? Ratu Sucubus menutupi bibirnya dengan tangannya. Dan terkekeh pelan. Karena tidak ada yang menyerang Tuan kalian. Aku justru sedang membantunya. Tuan kalian saat ini sedang menjalani mimpi yang menjadi kenyataan, menikmati dirinya di dunia yang membahagiakan sampai dia benar-benar kelelahan.